Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahin wa yassir ma ta'assar. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn, dan yang saya hormati Bapak Haji Zain Abidin beserta istri yang akan mengisi materi pada malam hari ini, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, memberi kita hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul, bermuwajah, bertatap muka dalam ruang Zoom yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara pada malam ini, mari kita baca doa awal majelis terlebih dahulu. Doanya akan saya share di kolom chat, silakan Bapak Ibu bisa dibuka, kemudian nanti bisa mengikuti. Sebentar, ya. Mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubadi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah baca doa awal majelis sama-sama. Untuk selanjutnya yaitu ada sambutan yang akan disampaikan oleh Umi Ririn. Kepada Umi Ririn dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Insyaallah alhamdulillah malam ini kita ada kesempatan untuk sharing bersama SBC Road to Baitullah. Ini
Alhamdulillah ini kita sudah kurang lebih pertemuan keempat atau kelima kalau tidak salah. Dan insya Allah akan kita istiqomahkan untuk saling menguatkan sahabat-sahabat SBC yang ingin ke Baitullah. Terus insya Allah sekitar 2 minggu sekali. Jadi nanti insya Allah nanti kita akan ada 2 minggu lagi. Minggu depan itu sifatnya kuliah sharing WA. Lalu nanti minggu depannya lagi atau 2 minggu kemudian itu akan ada sharing Zoom lagi seperti ini dari sahabat-sahabat SBC yang baru saja atau sudah pernah berangkat ke Baitullah untuk kita saling menguatkan, saling memotivasi. Karena setelah beberapa kali teman-teman sharing, insya Allah kita mempunyai value atau pembelajaran yang sama, bahwasanya ke Baitullah itu bukan perkara uang, bukan perkara jabatan atau bukan perkara siapa kita, tetapi sejatinya adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sahabat-sahabat ada yang masih maju mundur untuk mewujudkan impiannya ke Baitullah, perkara finansial, keuangan gitu. Nah, nanti dari sharing dari sahabat kita yang baru pulang dari haji kemarin dan juga sudah beberapa kali mengikuti ikut atau berangkat umroh, dengan pengalaman-pengalaman beliau yang sangat Masya Allah luar biasa. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol lewat WA dengan Bu Rani, Masya Allah perjalanan spiritualnya dari mulai pertama kali berangkat umroh sampai dengan haji kemarin itu tidak lain dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengundang, kebesaran Allah untuk mengundang Pak Zain dan Bu Rani untuk bisa berangkat berkali-kali, tapi berkali-kali itu dengan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, untuk itu silahkan disimak pengalaman dari Pak Zain dan Bu Rani. Semoga menjadi motivasi kita untuk bisa semakin menguatkan kita untuk bisa mewujudkan impian-impian kita untuk bisa ke Baitullah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Ririn atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu ada beberapa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zain Abidin beserta Ibu Haji siapa nggih, saya lupa tadi. Mbak Rani aja. Ibu nggih, itu nggih. Mbak itu. Zain dan juga Bu Rani dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terima kasih Ustaz Ahmad, Umi Ririn, Masya Allah, dan ini tujuan sepertinya juga akan monitor. Salam good, alhamdulillah. Ya Ustaz Ahmad, kayaknya manggilnya Mas Zain atau Mbak Rani aja juga nggak apa-apa, karena kalau itu nanti harus, kan ini yang kelima, jadi syahadat, sholat, puasa, dan itu harus disebut juga gelar-gelarnya. Ya, jadi santai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kesempatannya Umi, Ustadz, dan teman-teman semuanya. Allah, yang tadi juga dikatakan oleh Umi bahwa ini adalah undangan. Kalau umroh ini adalah undangan, haji ini adalah undangan, dan bukan karena siapanya. Nah, berangkat dari itu mungkin saya memotivasi teman-teman. Insya Allah ketika ada 3 hal yang kalau nanti dari saya, kita 3 hal itu sebagai mungkin bukan materi, sekedar pengingat saja. Nanti insya Allah yang cerita banyak juga istri saya yang jadi saksi. Alhamdulillah. Masya Allah Bunda tadi memang di WA-nya bilang berkali-kali ya. Memang berapa kali sih? Bunda Ririn aja. Ya, alhamdulillah. Kalau tentang umroh ataupun haji,
teman-teman betul bahwa ini adalah undangan. Saya pun tidak merencanakan, gitu. Jadi untuk haji saya ini haji kedua kali karena pada waktu yang pertama dulu saat ditawari oleh orang tua pada waktu itu, saya ingat ditawarinya waktu itu ditawarin mau beli komputer enggak gitu zaman saya SMA itu. Lalu saya bilang ke abah saya, enggak aku pengen naik haji. Dan ternyata diturutin. Nah, alhamdulillah itu haji saya yang pertama yang masih amat sangat ilmunya polosan. Jadi pada waktu itu ya hajinya ya nggak ada, bukan nggak ada sih, maksudnya di hati ya tidak terlalu mendalam seperti yang kemarin itu. Dan kemudian ya alhamdulillah kemarin ada kesempatan lagi Allah mengundang dengan haji bersama istri. Nah itu juga menjadi sebuah momen yang luar biasa. Dan itu karena undangan juga, insya Allah undangan Allah ya. Tapi lebih tepatnya undangan ya, karena ada yang bilang kalau panggilan, tolong doakan saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, innalillahi jadinya kan. Jadi lebih tepatnya undangan. Ya, kalau saya senang nyebutnya undangan, insya Allah. Dan bahwa setiap orang dikatakan tadi bukan karena siapanya. Jadi kami pun memang ada 3 hal. Yang pertama adalah kalau menurut saya dari niat yang kemudian kita tata sedemikian rupa. Jadi ada 3 hal Ustaz dan Umi, niat, tobat, kuat. Nah ini kalau disingkat 3A. Biasa kalau motivator nyingkat kayak begini. Niat, tobat, kuat. Nah, coba dihafalkan Ustaz. Nah, niat artinya kita memulai dari menata niat kita. Menata niat kita tahu bahwa apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan itu akan menarik apa yang kita harapkan. Nah, salah satu cara menata niat adalah ya memperbanyak obrolan kita bahwa kita kepengen umroh, kita kepengen haji. Nah, salah satunya adalah seperti Ustadz Ahmad yang di belakangnya pasang wallpaper. Atau memang di Masjidil Haram beneran ya Ustadz ya? Saya harus ngecek ini. Iya. Masya Allah, hal-hal yang begitu. Bahkan kami dulu karena cita-cita ya, anak-anak juga diajak gitu, sehingga dulu saya ingat di kasur anak saya itu saya tempelin gambar Ka'bah gitu. Kemudian bilang ke Kakak Aza, anak saya yang pertama, Kak, belum tidur doain ya, kita bisa sama-sama ke Mekah. Terus sering talbiyah juga suka ya. sambil nangis-nangis gitu. Ya, sambil Karena nggak mungkin bisa umroh. Kayaknya di awal-awal tadi itu niat. Jadi niat yang kita atas demikian rupa dari mulai wallpaper handphone, ngobrolnya kita, terus kemudian buka tabungan ya, atau minimal kalau nggak buka tabungan ya ada tabungan khusus kan sekarang banyak celengan Ka'bah itu. Nah, itu bisa kita kita mulai saja untuk meniatkan bahwa kita sisihkan. Jadi yang seperti itu. Terus kita obrolin aja seakan-akan kita ini memang akan berangkat umroh. Jadi menseakan-akankan seperti itu. Dan terus terang saya pada waktu itu juga mungkin saya pernah cerita ketika waktu di Madinah bahwa ada saat-saat seorang motivator itu kepingin seperti Ustadz. Kan kalau ini Umi, Ustadz itu kan sering umroh, kan begitu. Tiap tahun umroh. Nah itu kan karena punya jamaah. Nah motivator kan nggak punya jamaah, doa juga nggak hafal kan begitu. Tapi kalau kemudian istri saya ya menguatkan pada waktu itu, udah masukin ke proposal ke perusahaan dan lain sebagainya kan begitu. Jadi pada waktu itu ya pokoknya kami saling menguatkan bahwa ya Allah jadikan kami, layakkan kami untuk bisa umroh marotan ba'da marotin. Jadi ya setelah datang lagi gitu. Jadi itu. Jadi kita niatkan saja di obrolan kita. Jadi saya dulu pernah mengingatkan ketika saya bilang, Dek, aku waktu itu kami tahun 2014 ya. Masih ingat kita bertengkar di mobil? Maaf. Jadi ya ini ada saksinya. Saya waktu itu bilang, Dek, bulan depan aku
dapat uang dari pelatihan. Nah, aku mau pakai umroh ya, kan gitu. Waktu itu ingat kami dalam mobil lagi berhenti pada waktu itu. Nanti aku pakai buat umroh ya, nanti doa. Nah, terus yang di sebelah saya agak sewot. Kok ini mimpinya cuma sendiri gitu, emang aku gak diajak. Ya laki-laki kan mikirnya logika, orang duitnya aja belum ada, mau ngajak berdua gimana kan gitu. Doa aja, mimpi aja pelit katanya gitu. Tapi ya Allah jadi memotivasi memang kalau istri meminta itu. Ya oke lah doa aja berdua. Ya, alhamdulillah hadus binikmah bahwa saat ini alhamdulillah kami sudah diundang Allah beberapa kali. Ini tentu bukan sebuah tanda kemuliaan ya. Jadi kami pun masih belajar. Dari sisi umroh, dari sisi haji, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan. Kalau itu saya sudah berapa kali deh? Ada 4 kali ya. Nah, saya yang nggak nyangka, saya sampai sekarang itu sudah bisa Allah berikan mungkin 11 kali. Nggak kebayang loh motivator 11 kali umroh, padahal nggak bisa bahasa Arab. Kan begitu. Nah, ini yang ternyata jalannya ada. Jadi teman-teman motivasinya adalah siapapun kita maksudnya, siapapun kita udah deh yakin, apalagi kita kemudian ada support system, ada guru kita, ada teman-teman kita yang ngumpul seperti ini yang ngobrolnya tentang bagaimana bisa umroh. Itu insya Allah akan lebih kuat. Insya Allah. Nah, dari sisi niat kita pasang gambar, kita banyak ngobrol, banyak sholawatnya juga. Nah, kemudian yang kedua dari sisi tobat. Nah, kalau sisi tobat ini kita kemudian menyadari bahwa kepantasan ini ada kalanya kita saat ini kok nggak berangkat mungkin ya, kan begitu. Ya sebenarnya kalau secara adabnya sih kita ini ya kepada Allah, ya Allah apa nih kekurangan saya, apa dosa saya ketika saya kok susah nabung kok habis aja kayak begitu, misalkan begitu. Nah sudah kalau ke Allahnya apa dosa saya, ya Allah tolong tunjukkan. Seperti saya kan agak ya marah ya begitu. Jadi ada suka emosional gitu kan. Nah itu suka mangkel gitu kalau ini. Nah ini kan kekurangan ini ya. Tobatinnya gimana? Nah salah satu yang cara adalah ketika mangkel dibuat aja jadi doa. Dibuat jadi doa umroh misalkan di jalan gitu kan. Kadang diingatkan sama istri. Nah kan kita Surabaya ya. Jadi kalau ada yang ngerempet atau apa itu gregetan gitu, biasanya bisa langsung keluar ini ya ungkapan yang mangkel gitu kan. Nah biasanya istri ngingetin, jadi doa tertolimi, kan kita doa jadi ya Allah umroh ya Allah kan gitu. Jadi kita pakai buat doa. Kan ini diajarkan Rasulullah juga. Rasulullah ketika di Taif, alhamdulillah nanti sekarang ini kalau yang umroh ya kita nanti ada paket ke Taif juga insya Allah ya. Kalau dulu jarang, sekarang ke Taif paketnya, ke kota yang dingin di daerah Arab sana. Nah, Rasulullah ketika di Taif kan ketika dilempari batu, Rasulullah tidak balik melempar batu lagi, tapi Rasulullah bahkan ketika malaikat Jibril menawarkan untuk agar gunung itu dibantingkan kepada yang menyakiti Rasulullah mengatakan jangan. Mereka hanya tidak tahu. Allahumma hdi qaumi. Mereka hanya tidak tahu. Lalu Rasulullah berdoa, ya Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak yang beriman. Dan itu jadi kenyataannya. Jadi ya itu saja yang kita pakai kalau kita ada kekurangan, kalau kita ada mangkal ya kita tobati dan jadikan doa kan gitu. Jadi kalau mangkal sama istri walaupun belum ada uangnya ya Allah gitu ya. Doakan kami pengen umroh lagi nanti ya insya Allah. Ikut SBC. Ikut SBC. Amin.
sambil ingat tagihan toko ya. Jadi ini saya dijubitin nih. Ya, jadi itu kekurangan-kekurangan kita, ya kita jadikan kita tobatin, kita jadikan doa, dan kemudian tentang yang ketiga adalah kuat, ya menguatkan dari sisi ibadah, Benerin ibadah. benerin ibadah. Itu yang kayak gimana? Jadi Memantaskan diri untuk bisa diundang ke sana. memantaskan diri untuk diundang ke sana. Contohnya apa? Pernah dilakukan? Aku Apa aja? kalau tahajud itu benar-benar berdoa tuh kayak hati sama pikiran tuh kayak benar-benar nyambung gitu, minta sampai gemeter gitu. Ya Allah, aku pengen banget umroh, ya Allah mudahkan gitu. Terus doanya dihafalin artinya, jadi biar ngena. Tuh. Doa apa? Kalau saya sih biasanya itu ya doanya doa Sayyidul Istighfar itu dibanyakin. Terus doa yang Allahumma rabbana anzil alaina Al-Maidah itu. Oh iya, yang Al-Maidah. doanya Nabi Isa. Isa, Nabi Nabi Musa. Nabi Oh, Nabi Isa. Isa ya. Nabi Isa. Itu minta Allah turunkan rezeki dari arah yang nggak diduga-duga, dari arah yang nggak disangka-sangka. Terus sering menjadikan itu loh, wasilah amalan itu, misalkan kayak mau sedekah subuh atau sedekah pagi, ya Allah jadikan sedekah ini untuk mudahin saya untuk berumroh gitu. Ya, itu dari dan memang saya saksinya, ya kalau malam suka lihat istri nangis itu kayaknya minta umroh kan gitu. Tapi bisa juga jadi karena doa orang yang terdolimi, karena sekali saya kan kalau pemangkal dia terdolimi jadi doa gitu ya. Nah dari sisi kuat saya pikir juga kita bisa saling kerjasama untuk kemudian, karena ini tema yang kita inginkan adalah umroh, maka kita cari tema-tema yang semakin membuat kita terpelihara semangatnya. Jadi salah satunya kami dulu ini Ustaz dan teman-teman, kita nganter. Seneng banget nganter setiap orang yang umroh. Seneng banget nganter orang yang berangkat umroh. Orang yang berangkat Pokoknya umroh. ada informasi saudara atau temen tuh mesti pengen ke bandara. Mobil kita dipakai buat ngangkut orang-orang yang umroh. Jadi minta doanya. Ya. Salah satu amalannya yang biasa, bukan amalan pokoknya penguat sharing tadi, penguat untuk biasanya itu saya semangat itu umroh. Di mobil dimanapun itu yang disetel itu talbiyah, salawat, pokoknya yang opik atau raihan itu tiada hari tanpa nyetel itu, sampai tiba-tiba nangis aja kalau denger raihan itu atau opik atau uj. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi hafal tuh lagu-lagu haji. Terus rokot jadi dikumpulin, pokoknya dikumpulin nasib lagu-lagu khusus nasib ya, haji itu kita kumpulin, terus kalau di mobil kita dengerin sama-sama gitu, terus nangis sama-sama gitu, nangis sama-sama kayak orang bingung. Kayak rindu Rasul, terus yang kekasih Allah, pokoknya yang wujud kita kangen sama Rasulullah. Jadi kebayang anak-anak bingung lihat bapak ibunya nangis-tangisan. Iya, nangis di mobil bareng-bareng. Pokoknya kalau nyanyi itu pokoknya nyanyi nasyid ya kayak rindu Rasul, pokoknya lagu-lagu salawat-salawat yang menunjukkan kita itu sangat kangen sama Rasulullah sampai meneteskan air mata gitu. Yang kedua itu seneng nganterin orang yang berumroh. Yang ketiga itu suka nitip apa aja untuk dibelanjakan, atau misalkan kalau kita cuma punyanya 200.000 atau 300.000, ngasih sama yang umroh itu untuk jajan di sana. Syukur-syukur kalau pas saya mampu untuk memberi nitip buat beli wakaf Al-Quran di Madinah atau Mekah, 1 atau 2 Al-Quran itu biasanya saya titip ke jamaah umroh yang mau berangkat itu. Mbak, saya punya uang segini, beliin Al-Quran 1 ya, simpen di Madinah, atau enggak, Mbak ini saya punya uang ini 300.000 buat Mbak jajan di sana. Pakai aja. Gitu. Jadi pakai aja, terserah. Kuncinya juga jangan ngerepotin, mohon maaf gitu ya. Jadi buat apa ini? Buat jajan di sana, buat jajan di sana, buat belanjain di sana. Itu semoga kita barokahnya. Jadi insya Allah jangan repotin. Kalau tolong masukkan ke kotak infaknya Masjid Nabawi gitu kan, nggak ada kotak infak di sana, itu akan susah. Jadi pokoknya ini buat bekal begitu. Biasanya memberi hadiah orang yang mau umroh.
Biasanya saya itu ya kalau mampunya beli jilbab, ya kasih jilbab, kalau mampunya beli mukena, ya beliin mukena. Bilang aja, "Mbak, ini hadiah nanti dipakai di sana ya." Jadi mungkin seolah-olah di sana biar manggil-manggil kita. Itu biasanya kalau yang saya lakukan. Ya, cari aja yang ada ceritanya. Kami salah satunya yang kami teladani ada ini bibi kami yang kalau ada orang umroh itu beliau selalu Nginep. nginep atau kalau ke saudara, kalau di tetangga biasanya sebelum orangnya datang ke rumah kedatangan umroh, beliau cerita, aku selalu datang ke rumahnya duluan untuk bantu bersih-bersih rumahnya, barangkali butuh bantuan apa, jadi menyambut, bukan untuk oleh-olehnya tentu saja, tapi untuk agar yang datang umroh itu nyaman, rumahnya bersih. Nah, itu yang beliau lakukan. Jadi banyak hal artinya kita berkhidmat, kalau bahasa saya menguatkan tadi amalan-amalan yang menguatkan kita ke nuansa umrohnya. Insya Allah semoga itu juga saya yakin juga dari doa-doa orang-orang yang lebih dahulu umroh. Jadi begitu. Insya Allah. Terus apa lagi? Sudah. Gitu Ustaz. Jadi niatnya ya pasang Ikhtiarnya, kabar ngobrolnya kan ikhtiarnya. begitu. Dari sisi itunya kita sehari-harinya kemudian tobat ya. Kalau kita punya kesalahan-kesalahan tukar dengan doa dan ketiga kuatkan. Oh, ada lagi satu, memanfaatkan waktu-waktu mustajabah doa sama tempat mustajabah doa. Itu pokoknya kesempatan-kesempatan saat kita lagi safar, diingat-ingat waktu mustajab doa itu saat apa saja. Jadi pas saat safar berdoa, pas saat apa namanya dizolimi berdoa minta umroh, pas saat hujan deras atau lagi mau buka puasa. Pokoknya setiap saat ada kesempatan di mana tempat mustajab atau waktu mustajab di situ selalu ada terselip umroh, ya Allah umroh, mudahkan umroh. Gitu. Ya, terima kasih Pak Sony. Dari Bali. Ya, dan ya salah satunya juga kita niatkan saja. Jadi mohon maaf kalau ada kita menggagalkan impian ya ketika berpikir, saya aja susah. Saya pikir udah kan kalau minta ke Allah ya udah nggak usah nanggung-nanggung. Jadi ya apapun kondisi keuangan kita saat ini, tulis saya nanti kepengen umrohnya sama istri, sama suami, sama anak-anak juga berangkat. Nah, mertua gimana? Ya mertua berangkatin, bapak ibu berangkatin. Nah, tetangga minta ya udah tetangga, kan begitu. Jadi sambil tulis saja dan ngobrolin aja gitu. Insya Allah kita nanti tahun depan ajak ini ya. Nah, yang begitu dan kemudian apalagi yang masih punya orang tua yang masih punya orang tua, ya udah tekadin aja untuk kemudian bisa mengumrohkan kedua orang tua sambil dibayangin ketika sholat itu habis sholat berdoa gitu dibayangin di depan Ka'bah. Saya selalu ini ya yang membuat saya umi saya meninggal di tanggal cantik 22 Februari tahun 2022 kemarin. Tanggal cantik karena memang umi saya cantik orangnya, bener ya. Tapi saya yang kecantikan tidak menurun ke anaknya, laki-laki anaknya. Jadi yang tidak kami sesali adalah kami bisa membersamai umi setiap tahun umroh, dan yang biasa bagian dari doa adalah ketika dulu saya membayangkan, ya Allah indah, ya Allah pengen, ya Allah saya ketika nanti umroh dan di belakang saya ada umi saya mengaminkan doa saya di depan multazam, di belakang makom Ibrahim, ketika saya ngomong doa saya, umi saya mengaminkan, pengen ya Allah. Jadi dibayangkan itu, benar-benar ya dirasakan kita sudah ada di sana. Itu tadi dan kemudian saya kan kalau motivasi itu dari sesuatu yang kita harapkan sama sesuatu yang kalau tidak terjadi
kita jadi kecewa atau sengsara, karena prinsip motivasi manusia itu mengejar kenikmatan dan menjauhi kesengsaraan. Jadi saya bayangkan nikmatnya saya bisa membawa orang tua ke depan Ka'bah, ke Baitullah, terus kemudian saya bayangkan sengsaranya kalau seandainya saya telat. Saya bayangkan kalau seandainya saya belum sempat ngajak umi saya umroh dulu ketika beliau masih hidup, betapa sengsaranya saya, betapa susahnya saya ketika Ibu Sarah Umi kemudian berkata, Umi maaf, Umi telat, nggak bisa bawa Umi umroh. Nah, tentu ini seumur hidup akan saya sali. Dan alhamdulillah kami sudah bisa menemani Umi atau orang tua kami, Bapak Mama juga ya, Insya Allah. Jadi teman-teman mimpinya jangan nanggung-nanggung. Begitu Insya Allah. Haitsulayah kasib. Iya betul ya, kalau memang haji atau umroh itu undangan. Karena buat kami pertama kali umroh itu adalah sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang nggak mungkin. Tapi karena yakin, pokoknya nggak tahu kenapa hati itu saya itu yakin kalau saya itu bakal bisa umroh, bakal bisa ke Mekah. Kalau udah bersalawat itu rasanya itu kayak seolah-olah Rasulullah itu ada di depan mata sampai nangis, ya Allah kayak rindu kami gitu kan, kayak sudah ada di depan mata, tapi uang nggak ada. Jadi saya tuh waktu itu pertama kali umroh itu inget aja, saya kan waktu nganterin nganterin bapak ya kalau nggak salah itu ke pas pulang nengok kami, pas bapak itu mau pulang, terus kan nggak enak toh kalau kita sebagai anak itu tidak memberikan salam tempel buat apa namanya, sangu ya, apa itu bekal buat orang tua. Tapi saat itu uang di tangan itu tinggal 100.000. Lalu habis gitu aku bilang sama suami, waktu itu kan masih belum punya duit. Abi, aku kepengen ngasih uang sama bapak, tapi uangku tinggal 100.000. Gimana kalau dikasihin buat besok kita makan apa? Terus suami bilang, terus apa? Kasihin aja, terus kamu berdoa, minta apa? Habis itu 50.000 aja ya Bia, ini kan buat besok 50.000. Ya udah wis. Akhirnya saya kasihin ke bapak saya itu ke tangannya sambil nggak enak sebenarnya, soalnya ngasihnya pas-pasan. Pak, ini buat jajan di kereta api. Dalam hati bilang umroh ya Allah gitu. Lalu saya itu habis gitu udah aja pulang, makasih ya teh, mudah-mudahan biasa orang tua doain. Itu umroh pertama ya kayak. Habis gitu kita pulang, tapi mampir dulu ke rumah ibu. Kalau yang pertama itu memang umroh itu kami umrohnya umroh hadiah, tapi kan juga kalau memang orang tua suami tidak menggerakkan hatinya, nggak mungkin juga kami akan umroh. Tapi ajaibnya ketika kami pulang ke rumah mertua, apa namanya itu berkunjung, terus ditanya sama mertua, dari mana kamu? Habis nganterin bapak dari stasiun. Oh iya silakan sini duduk. Ran, mau nggak kamu umroh? Dek, itu saya langsung bergetar, langsung nangis saya. Ya Allah, beneran ini langsung saya cubit-cubit suami saya. Beneran apa enggak sih kita ditawarin umroh? Bukannya tadi aku berdoa minta umroh, langsung dikasih gitu. Jadi pokoknya ibroh yang saya ambil waktu pertama kali umroh itu sampai sekarang jadi kenang tuh jangan sayang memberikan sesuatu ke orang tua. Pokoknya bahagiakan orang tua walaupun dengan sekecil apapun barang yang kita punya yang kayaknya tuh kita tuh rasanya eman mau ngasih tuh, kalau memang dikasihin ke orang tua kita nggak ada, tapi saat lepas ikhlas ngasih aja ke orang tua, insya Allah itu Allah akan balas, akan kembali ke kita itu. Terus yang kedua berdoa, itu tadi berdoa di tempat mustajab, di waktu yang mustajab itu karena kita tidak tahu di tempat mana doa kita akan diijabah, doa yang mana di tempat mustajab yang mana, mungkin pas saat kita terzolimi, atau pas waktu hujan deras, atau pas waktu bulan puasa, doa kita akan dikabul sama Allah itu. Ya, dan kami pun umroh tidak selalu dalam kondisi yang lapang, berlimpah. Mesti lagi sempit ya. Ada maksainnya gitu ya. Semoga teman-teman bisa lebih lapang gitu. Ada saatnya juga, ingat nggak yang yang besok mau berangkat tapi terus tagihan 75 juta waktu itu ada tagihan. Saya ingat 74 juta ya tagihan. Dengan yang kayak gitu, yang pertama berangkat itu kan diberangkatin, itu yang pertama tuh hadiah. Kita bisa berangkat tapi bingung, uang tinggal 50.000, buat apa kita bikin paspor, gak bisa. Beli oleh-oleh gimana, ninggalin yang di rumah gimana. Tapi ya karena memang Allah yang undang ya, tiba-tiba aja sore-sore itu
kita ada yang telepon yang kakak dapat training itu loh. Oh iya. Ya, Makanya ajaib, selalu ada ada. jalan kalau emang Allah yang undang. Ya, ada yang tiba-tiba waktu kami mau berangkat, itu yang lain lagi. Ada yang pas kita mau berangkat itu nggak punya, ya itu buat tagihan kita ninggalin toko gimana gitu kan. Lagi pas-pasan banget. Ternyata ada yang nitip uang. Duluan, biasanya nggak pernah kayak gitu. Ya, biasanya nggak pernah. Tiba-tiba ada yang nitip uang, Ustaz. Nitip uang, terus anak-anak telepon ke kami yang waktu itu sedang di mobil. Mas Zen, ini ada yang nitip deposit. Oh, jarang-jarang biasanya deposit berapa? 75 juta. Oh, Masya Allah, kok pas dengan yang kita butuhkan buat bayar tagihan ini. Jadi ninggalin. Emangnya kenapa kok orangnya deposit? Oh iya, soalnya beliaunya mau umroh. Sama. Sama. Jadi ada hal-hal yang insya Allah akan memberikan jalan dari arah yang nggak diduga-duga. Jalan yang tidak terduga-duga. Jadi teman-teman yang saat ini sedang bercita-cita, saya pikir harus bercita-cita dan harus memulai actionnya. Oh, setelah pengalaman haji kemarin, ternyata haji itu enak masih muda ya Kak ya. Benar-benar. Iya, karena haji itu butuh tenaga yang kuat, menguras tenaga, menguras emosi, menguras segala-galanya. Jadi kalau mungkin yang sepuh, insya Allah mereka mampu kuat karena memang dibatasi ya usianya. Tapi mungkin yang wajib-wajibnya beliau bisa. Tapi untuk yang sunnah-sunnahnya, kita kan di sana 40 hari ya. Kalau orang-orang yang sepuh itu udah gak ada tenaga untuk menjalankan sunnah-sunnah di sana selama sisa waktu di sana. Kalau masih muda itu, Masya Allah kita itu masih full energi, masih bisa gandengan tangan. Kadang-kadang kalau udah sepuh itu kemarin ngelihat ada yang bapaknya berangkat, ibunya ternyata sudah meninggal. Ada yang ibunya berangkat, bapaknya yang stroke. Ada juga yang Masya Allah itu juga memang undangan, ada yang pikun. Ada juga yang kursi rodaan, kasihan sekali. Tapi kalau ketika masih muda itu benar-benar tenaganya masih sangat fit. Jadi bisa benar-benar menapaktilasi Rasulullah itu benar-benar merasuk gitu. Terus juga selain itu kalau berangkat haji itu kita harus pasrah berapapun nilai uang yang kita berikan, mau mungkin nanti itu haji foroda, haji plus, kita itu yang ada tuh harusnya itu yang dikedepankan itu rasa syukur, bukan menuntut fasilitas. Didahulukan itu syukur ya alhamdulillah kita diundang ke sini. Zaman Rasulullah, kalau kita menemukan kesulitan itu selalu berpikirnya Rasulullah dulu tidak ada fasilitas ini, tidak ada fasilitas itu. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena cinta ke Rasulullah, mana mungkin seluruh dunia itu mau bercapek-capek tawaf, berdesak-desakan, berjalan kaki. Jumrah itu jalan kakinya jauh, Masya Allah. 3 hari berturut-turut. Belum mabit di Muzdalifah itu rasanya Masya Allah kalau ingat zaman Rasulullah, kalau kita lagi capek ya Kak ya, lagi capek banget, itu langsung ingat, oh ya zaman dulu Rasulullah lebih dari kayak begini, sering mengingatkannya kayak begitu. Jadi mumpung masih muda, ayo ikhtiar nabung, kita semangatin yang masih muda-muda Kak. Nabung mampunya berapa, buka aja dulu tabungan 5.000, 50.000, 100.000 sehari. Pokoknya niat aja dulu, nanti Allah yang lunasin. Jadi umroh haji insya Allah untuk kaum muda, memang saatnya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kan mumpung masih muda. Ada jadi waktu, jangan dibilang, umur. nanti aja. Wah, saya kan belum nikah. Sudah. Nanti nikah umroh lagi. Nikah umroh lagi. Nikah umroh lagi. Pokoknya selama ada kesempatan. kesempatan. Kan begitu. Siapa tahu ya. Kan begitu. Jadi apa yang dapat perubahan setelah haji kira-kira? Rasanya lebih bisa menahan emosi, lebih bersabar. Iya kan? Iya nggak sih? Ngerasain nggak? Iya, menapaktilasi Siti Hajar sama Rasulullah sama Nabi Ibrahim. Ingat aja ke situ. Ya. Kalau lagi. Ini karena belajar dari Siti Hajar. Jadi kalau ditinggal-tinggal nggak terlalu komplain sekarang. Ya, mungkin itu semoga ini jadi motivasi untuk teman-teman. Sekian. Baik, terima kasih Mas Zen nih. Mas Zen sama Mbak Rani atas sharing-sharingnya yang baru saja
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah, terima kasih sangat luar biasa dari cerita-cerita beliau berdua. Beliau sangat sudah beberapa kali melaksanakan ibadah umroh seperti itu. Semoga kita semua juga ketularan banyak melaksanakan ibadah umroh, begitu juga ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Untuk selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sekilas tentang haji maupun umroh kepada Mas Zen atau Mbak Rani, dipersilakan. Untuk tanyanya bisa raise hand atau menulis di kolom chat, silahkan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari saya sendiri juga mau nanya, barangkali dari Mas Zen sama Mbak Rani ada cobaan, barangkali ada cobaan-cobaan ketika kita mau berangkat yang paling mengesankan, barangkali masih ada karena kan saking banyaknya ini ya melaksanakan ibadah umroh. Kali ada yang suatu hal yang sangat berkesan gitu, suatu hal cobaan yang sangat berkesan gitu, barangkali ada. Bagaimana nih? Ya, apa yang berkesan nih? Apa itu cobaan sebelum berangkat? Ya, sebelum berangkat atau pas umroh. Ada nggak? Oh, pas umrohnya atau Yang umroh maupun haji, barangkali enggak saat cobaan di sana atau persiapannya maksudnya? persiapannya. Kalau persiapannya itu paling itu ya uang. Karena hampir dua ya apa 3 kali itu kita itu pas berangkat umroh itu pas lagi pas-pasan. Jadi bukan karena berangkat umroh itu bukan karena memang berlebihan uang atau kebanyakan uang, enggak, tapi memang undangan Allah yang pertama juga sudah tadi saya sampaikan karena hadiah itu ya. Nah, yang mungkin yang pertama banget yang paling berkesan itu, yang karena hadiah itu karena kami dalam keadaan tidak punya uang, lalu kami dapat hadiah umroh. Nah, waktu itu kan hari Jumat kalau nggak salah, hari Sabtu ya. Habis itu saya bingung, antara seneng alhamdulillah, tapi bingung bagaimana nanti berangkat ke sananya ngurus lain-lainnya. Lalu besoknya itu dulu zamannya ada Yusuf Mansur ya Kak ya, yang ada di ITS itu. Iya, maksudnya waktu pas zamannya Sodakoh brutal. Dulu itu saya ikut kajiannya Ustadz Yusuf Mansur di ITS di dekat rumah kami. Lalu kan seperti biasa, kalau Ustadz Yusuf Mansur itu selalu mengajak sedekah yang brutal gitu. Lalu waktu itu kan uang tinggal 50.000, saya itu lupa. Dikasihin aja uang tuh 50.000. Saya tuh bingung, bahkan untuk parkir aja nggak ada. Untuk sekedar pengen beli es teh aja nggak ada. Tuh sama cincin waktu itu, inget cincin nikah. Saya kasihin. Kan suka gitu kan Ustadz itu, ayo apa yang ada di badan, apa yang ada di tas keluarkan. Saya waktu itu punyanya cincin sama uang 50.000 itu. Tanpa mikir saya kasihin. Lalu pas mau pulang, terus suami, "Dek, mana uang buat parkir?" Ya Allah, nggak ada Kak. Udah tak kasihin semua, ini gimana ini? Saya bingung, terus pengen haus, pengen es cendol aja nggak bisa ya waktu itu Kak. Terus nggak tahu gimana, pokoknya kok bisa pulang aja waktu itu parkir. Apa? Di setiap umroh ada momennya ya masing-masing. Nanti akan ada pembersihannya juga masing-masing. Maksudnya itu ketika kita meminta sama Allah, ya Allah tunjukkan apa yang harus kami obati, apa yang kemudian tekad aja, insya Allah. Dan nanti ya macam-macam. Saya pernah malamnya cabut gigi, besoknya berangkat umroh juga pernah. Sakit gigi, ya waktu itu sakit gigi. Nah, jadi itu kalau di sebelumnya itu pokoknya kita berbaik sangka saja kepada Allah, dan tentu ketika di haji maupun di umroh, yang kita rasakan bahwa haji dan umroh ini adalah benar-benar karena perintahnya adalah tidak semata-mata untuk ini ya, memotivasi ibadah, karena Masya Allah kita pasti termotivasi lah kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 itu kita pasti
termotivasi 100.000 apa? 100.000 pahalanya, 1.000 kali lipat kalau Nabawi 1.000 itu kita pasti semangat, apalagi masjidnya enak, nyaman, ada kalanya juga ya kalau di masjid itu amat sangat nyaman dan kita betah berlama-lama, bahkan kemudian tersemangati oleh teman-teman pasti di sana. Yang mungkin agak malas-malasan di tanah air ketika ke masjid, tapi di sana memang nuansanya sangat mendukung sekali untuk bisa ke masjid. Nah, yang menjadi ini Ustadz, yang menjadi ujian juga adalah ketika memang Allah wala rafasa wala fusuqa wala jidal gitu. Jangan sampai kita berbantah-bantahan. Nah, inilah mungkin sepertinya Allah memaksudkan agar kita ini nggak kurang piknik gitu. Biasanya orang baperan kan karena kurang piknik Ustadz. Nah, ini kalau kita umroh atau kita haji itu pasti akan bertemu dengan orang-orang yang di luar eh, pikiran kita gitu. Oh, ada yang kayak gini, tapi kita harus tetap sabar karena ingat bahwa kalau kita mangkel, kalau kita salah sikap, nanti ya malah umroh kita jadi nggak sempurna. Nah, itulah yang jadi ujian-ujian yang paling utama saya pikir itu. Nah, gitu ya. Seperti kita suami istri yang seperti ini, nah ini ada saling nahan emosi, saling kemudian bantu untuk mengingatkan, misalkan kayak gitu, Oh, ya. ada satu Celetukan-celetukan, kadang-kadang saya suka nyeletuk gitu, ngomentarin gitu, suka diingetin sama istri kayak ini suami. ada satu hal, Kak, yang biasanya orang yang umroh atau haji itu takut balasan di sana. Seringkali seringkali ada yang bilang kalau Mekah itu tempat pembalasan. Itu menurut saya tuh tidak benar ya, Kak, ya. Itu harus dihilangkan dari benak kita. Kalau memang Mekah sama Madinah itu bukan tempat pembalasan. Selama saya beberapa kali ke sana tuh, saya ini banyak dosa. Saya ini ya kalau di sini ya sering berbantah-bantah ya, Kak, ya. Tapi di sana yo tidak. Tidak ada pembalasan. Yang ada itu lintasan hati Allah sesuai prasangkaan hambanya itu benar. Itu makbul. Jadikan doa. Jadi beberapa yang saya alami itu justru misalkan ketika kita mau menginginkan sesuatu, ketika kita berdoa minta apa, bahkan dalam lintasan hati itu, aduh pengen ini tiba-tiba ada, itu memang betul. Tapi kalau untuk balasan-balasan di sana, misalkan, oh kalau di sininya suka begini, nanti di sana begitu, itu enggak. Tobatin aja, gak usah khawatir, gak usah takut. Ketika mungkin dulu kita berbuat salah atau berbuat dosa sampai enggan untuk melaksanakan umroh, enggak aku gak mau umroh, aku gak mau berhaji, takut aku banyak dosa, gak usah takut. Udah banyakin istighfar aja, taubatin aja dari sini, dari tanah air. Kalau perlu minta maaf sama ada hubungannya dengan sesama manusia, ya minta maaf sama manusia. Kalau untuk dibalas di sana tuh beneran tidak ada. Tergantung, ada yang bilang tergantung amal baik ibadahnya, ya juga enggak. Mungkin itu lintasan-lintasan hati aja, yang orang itu mungkin rasa ketakutannya sendiri, lalu dia berprasangka buruk, misalkan aku pernah nyubitin orang atau aku pernah jahil sama orang, aduh aku jangan-jangan nanti dicubitin, aku jangan-jangan. Nah, itu yang benar-benar terjadi. Tapi kalau pembalasan di sana tuh Masya Allah, saya ini banyak banget dosa. Ke suami, ke anak. Bayangkan kalau di sana pembalasan, lah saya babak belur di sana. Masya Allah. Tapi karena yang betul itu yang harus benar-benar ditanda kutipin tuh di sana itu lintasan hati, doa di sana tuh makbul, itu yang betul. Kalau pembalasan tidak ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, tobatin aja. Ya terbukti ya Kak ya, insya Allah kita di sana nggak dibalas haji juga. Bahkan sempat saya itu ya Allah, jangan-jangan nanti aku benar-benar waktu pas paling haji yang takut itu. Takut banget haji itu, memang ada rasa itu, tapi benar-benar di sini ya Allah saya ke sana niat menyempurnakan rukun Islam. Saya yakin Allah itu Maha Pengampun. Di sini tobatin aja. Alhamdulillah di sana yuk nggak ada apa-apa. Walaupun saya banyak dosa sama anak, sama orang tua, sama pelanggan, sama tetangga, nggak ada pembalasan di sana, tidak ada. Ya, betul kata Pak Sony di chat itu, bahwa kita kan tamu Allah, maka kita kan dimuliakan oleh Allah. Jadi teman-teman, justru saya pikir yang saat ini sedang ya merasa memang dosanya banyak, ya saya pikir siapa sih yang nggak banyak dosanya? Angkat tangan di sini yang tidak terlalu banyak dosanya, kayaknya nggak ada yang akan angkat tangan. Karena kita semuanya punya kelemahan masing-masing. Jadi sudah, saya katakan saja bahwa justru umroh menjadi kesempatan untuk kita bisa ditata oleh Allah. Ada kalanya kan ada kesalahan, masa lalu, dosa, atau apapun yang kayaknya susah deh
saya merubahnya. Nah, tapi sekali lagi tidak boleh kita berputus asa pada rahmat Allah. Ketika mungkin kita tidak mampu, tapi bisa jadi ketika di sana Allah yang membuat hati kita berubah. Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang mungkin bisa menasehati, yang nasihatnya kemudian masuk. Ada kemudian kita bisa mungkin melihat kejadian di sana, melihat sebuah suasana di sana yang kemudian justru merubah pikiran kita dan merubah perilaku kita. Sungguh banyak hal, ya, karena Allah Maha Baik, ya, Allah Maha Baik dan Allah Maha sayang sama kita, insya Allah. Jadi itu. Jadi mungkin di sana kita hanya kepada Allah. Ya, boleh kita cari travel yang terbaik, kita ikhtiarkan, kita bersama dengan fasilitas yang terbaik, tapi tetap saja di sana gantungnya hati adalah tetap hanya kepada Allah. Demikian mungkin. Ada lagi? Ada pertanyaan mungkin Ustaz dari yang di chat? Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Latifah. Nah, bagaimana cara meluruskan niat dengan berbagai cobaan sebelum berangkat umroh atau haji, dari biaya dan lain-lain? Ya, bagaimana meluruskan niat? Ya, ya ada kalanya sebelum umroh kita bisa jadi ini tidak semua ya, ada yang lancar saja, itu oke, bahkan kemudian Allah ngasih kemudahan itu ada saatnya begitu. Tapi apapun itu, kemudahan maupun nanti kesusahan, ya sudah, kita kembalikan lagi bahwa ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa semuanya dari Allah. Jadi seperti haji kemarin, sebelum haji kemarin berapa hari ya? Mungkin 2 minggu ya, 2 minggu sebelum haji kemarin, tiba-tiba saya sakit gigi, sakit sekali. Bengkak. Nah, sampai bengkak, mungkin pernah waktu itu saya share fotonya, bengkak sekali. Gigi yang paling belakang itu, geraham belakang itu tumbuh lagi, dan kemudian tidak harus operasi ternyata. Harus operasi, dan itu 3 minggu sebelum haji. Makan nggak bisa, hanya bisa pakai sedotan. Ya, ada khawatir juga, tapi kemudian ya berprasangka baik kepada Allah. Oh, mungkin ini Allah lagi membersihkan. Bayangin kalau sakitnya nanti di Mekah atau di Madinah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Bahwa sudah sakitnya dijatuhkan di sini, kan begitu. Nah, jadi tetap aja Bu, untuk berprasangka baik kepada Allah. Terus biaya, ya kita ambil kesempatan untuk nabungnya tetap, terus bantu orang juga tetap sambil doa. Bisa jadi mungkin ada juga, pasti ada yang kemudian ada saatnya orang tua butuh misalkan dananya, kemudian kita kasih ke orang tua. Ya memang padahal ini kan untuk sangunya umroh. Nah, kita kemudian ingat bahwa umroh haji adalah undangan. Ini mungkin orang tua lagi butuh. Nah, udah kasih ya Allah. Mungkin tabungan saya masih sekarang 3 juta, sementara umroh 30 juta. Nah, lewat ini ya Allah, entah engkau yang carikan jalan. Oh, seperti itulah. Ya, nah kan mintanya ke Allah. Menurut saya sih ya itu kita bisa lakukan. Jadi begitu. Karena tidak semata karena uang kita, ya, tidak semata karena uang kita. Insya Allah, kami pun kemarin menemukan yang di haji itu ada tukang ojek, ya, Ibu Yayu, tukang ojek, ojol, itu bisa berangkat Tukang haji. parkir. Tukang parkir awalnya ya. Awalnya Tukang parkir bayar uangnya pakai kresek. Bayar uangnya pakai Kresek di kresek 5 yang 5 ribuan itu bisa naik haji. Dan ada orang Down syndrome. ada ya Mas Rahmat namanya. Beliau Down syndrome. Secara itu kan mustahil. Ya, secara ini mustahil, tapi pekerjaannya adalah jualan sosis Solo keliling setiap hari pakai di tenteng, keranjang tenteng gitu. Ternyata bisa berangkat haji. Masya Allah, apalagi kita yang diberikan banyak kelebihan oleh Allah tentunya daripada mereka.
Terus berdoa, berprasangka baik sama Allah, sama terus merayu rindu sama Allah. Benar-benar rindunya ditingkatin seperti kita halnya rindu sama mungkin yang jauh dengan anak atau orang rindu kampung halaman. Pokoknya benar-benar sampai nangis, "Ya Allah aku rindu, ya Allah aku kangen, nggak tahu caranya ya Allah." Terus kalau mungkin dikasih sakit atau dikasih uangnya malah tambah habis, langsung berprasangka baiknya, "Oh ini pembersihan dari Allah." Gitu. Yang saya lakukan itu karena memang kami pun berangkat bukan karena kelebihan uang, itu banyak keajaiban-keajaiban yang tadi. Eee, Makin banyakin doa, itu yang memang kayaknya mustahil, tapi itu yang kami lakukan Ya, memang. keinginan 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 kuat. salah satu keinginannya adalah bahwa ya Allah dengan ibadah umroh ini semoga jadi perbaikan buat buat keluarga kami, karena bisa jadi doa di sanalah yang membuat keluarga kami mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan saya menemukan juga itu ternyata ada pengusaha yang, nah ibu-ibu saya tanyain, Umi, ibu-ibunya pengusaha rupanya, kok sering umroh? Iya, soalnya umroh itu buat saya bikin lunas utang. Nah, memang ngapain Umi di sana? Apa doa? Iya, bon-bonnya saya bawa, terus kemudian tak keplek-keplek noneng Ka'bah gitu. Maaf itu saya ingat Bapak. Ya ini tentu bukan ini ya, tidak bisa jadi syariat itu. Jadi Satu kata kuncinya loh, Kak. tapi masya Allah ya ternyata banyak bedanya. Apa kata kuncinya? Kata Coach Ridwan itu, kalau dulu itu saya paling ngomongnya, "Oh, Allah itu sesuai prasangka hambanya." Jadi kita berprasangka yang baik aja, berhusnuzon itu. Tapi Coach Ridwan itu menyimpulkan, bahwa keberuntungan itu hanya akan datang pada orang yang yakin, pada orang yang percaya. Jadi kita itu yakin aja kalau Allah akan bantu. Kalau kita tuh udah mepet, udah buntu, "Ya Allah terserah Engkau ya Allah jalannya dari mana, dari arah yang nggak diduga." Doa aja itu. Ya, Bismillah. dan salah satu mungkin dari sisi ilmu motivasi ya, untuk menguatkan keyakinan kita dan mendeklarasikan bahwa kita yakin adalah kita berani untuk ngomong minta doa, begitu. Jadi ke istri, ke suami, doa, minta doa, doain ya insya Allah nanti umroh ya Februari. Emang uangnya udah ada? Belum. Kayak gitu. Terus minta doa ke orang tua atau kalau ke teman ngobrol gitu. Oh iya, doain ya, aku juga pengen umroh insya Allah tahun depan. Nah, gitu. Uangnya belum, sudah ada? Belum. Ya, baru nabung, misalkan begitu. Tapi asik-asik aja ketika kita ngomonginnya. Jadi omongin aja cita-cita kita, harapan kita. Ya, kita tidak mengharapkan ke manusia, tapi kalau kita minta doa, siapa tahu yang kita temui adalah orang yang lagi mustajabah doanya. Jadi kita bisa menghargai setiap orang untuk kemudahan kita. Jangan ragu-ragu. Kadang-kadang saya juga suka menemukan ya orang-orang atau beberapa teman yang yakin sama yang ragu tuh beda. Misalkan kayak gini, Mbak, kok bolak-balik umroh banyak uangnya ya? Enggak sih, aku nggak banyak uangnya sebenarnya Mbak, cuman kayaknya yakin aja kalau tahun depan bisa umroh lagi. Berdoa aja walaupun belum tahu dari mana uangnya. Kalau dia itu beda, bilang, kalau saya mah itu mau umroh gimana orang uangnya kayak gini, uangnya juga pas-pasan, buat bayar sekolah juga pas-pasan. Nah, keraguan-raguan kayak itu juga membuat dia memang jadi nggak bisa berangkat. Beda. Saya melihat beberapa orang yang umroh dengan keajaiban-keajaiban tuh banyak sekali ya Kak. Dari yang kemarin tukang ojek, tukang Grab itu loh. Terus tukang parkir, itu kan juga mereka itu keadaannya ya pas-pasan, tapi karena dia yakin dan rindu banget sama Baitullah, yakin dengan kebesaran Allah, dia ikhtiarnya nabung 5.000 sehari, ya Allah berangkatkan, Allah undang dengan cara apapun. Tapi ada orang juga yang sama keadaannya seperti ibu Grab itu, ibu tukang parkir itu, tapi ngomongnya beda. Jangankan untuk sedekah, jangankan untuk apa. Alah Mbak, buat makan aja pas-pasan, mana mungkin saya mimpi ke Mekah itu sudah menjauhkan dari mimpinya itu kalau menurut saya, tapi yakin aja, bismillah Beliau yakin. yakin ya, kemarin juga waktu di WA Group kita lihat beliau menulis, saya akan menghajikan anak-anak saya. Waduh, Masya Allah. Gitu. Ibunya Jadi sudah keren sepuh gitu ya, ya, Kak. sudah sepuh ya. Jadi saya Jadi membuat kita untuk belajar. termotivasi untuk mendaftarkan segera anak-anak ya, Kak. Niat kita sehari 50.000 nabung gitu. Nanti kalau per minggu bisa disetorin, pokoknya niat gitu aja dulu. Soalnya kalau mikir kuotanya kuotanya Indonesia kan nggak masuk akal ya. Kalau daftar tahun ini tuh kan 69 tahun. Masa Udah tunggunya. nggak usah dipikirin Nggak lah, usah itu dipikirin, urusannya. pokoknya terserah Allah, pokoknya daftar Itu urusan dulu. pemerintah.
Gitu. Kalau memang Allah mentakdirkan berangkat, ya udah berangkat aja. Siapa tahu Ka'bahnya jadi bukan Ka'bahnya, Masjidil Haramnya. Sekarang Masjidil Haram jadi lebih gede loh, jadi lebih luas. Jadi Ya. kuotanya bertambah. Jadi insya Allah semoga tahun depan kuotanya bertambah. Ya, jadi jangan khawatir tentang kuota dan lain-lain. Ya, tentang kuota dan lain-lain ya. Kalau sekarang pesawat masih tingkat 2, kalau pesawat haji kan tingkat 2. Siapa tahu kan tahun-tahun ke depan pesawat hajinya lebih canggih, tingkat 4. Ya, insya Allah lah. Amin. Nah, gitu Ustaz. Ustaz Ahmad, bagaimana keadaan di sana? Kenapa penuh itu ya? Ka'bahnya, Masya Allah, Masjidil Haram penuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Zen dan Mbak Rami atas sharing-sharing yang telah disampaikan kepada kami. Sangat memotivasi, sangat luar biasa. Semoga kita tetap semangat memperbaiki niat, semangat untuk niat untuk melaksanakan ibadah umroh lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ada lagi yang mau tanya. Kalau nggak ada, mari kita tutup bersama. Kita tutup dengan doa bersama. Untuk doa ini, mumpung beliau masih baru kurang lebih masih 1 bulan pulang dari ibadah haji, saya persilakan untuk memimpin doa juga. Mari kita aminkan, semoga segera dikabulkan keinginan kita. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Umi, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, Ustaz, malam ini semoga menjadi malam yang mustajabah semuanya. Karena insya Allah yang kita juga yakini bahwa momen seperti ini adalah momen yang mustajabah. Karena ketika berkumpulnya kita saat ini lewat Zoom, tidak semata-mata berkumpulnya kita manusia saja, tapi Allah menurunkan para malaikat karena kita ingin saling sharing untuk ilmu menuju Baitullah, insya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Allahumma hajjan hajjan mabrura, sa'yan sa'yan mabrura, tamban tamban maqbul, tamban mabrura wa amalan salihan maqbulah, wa tijaratan lan tabur, wa alima ma fis sudur, akhrijna minadz zulumati ilan nur ya Allah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah maratan batin ya Allah. Allah ya Rabbi, Allahumma tawil umurana wa tahdi badana wa tarzak wa nawir qulubana wa thabbit imanana ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina. Allah ya Rabbi, kami berkumpul saat ini di Zoom Rotu Baitullah ini ya Allah. Kami mengharapkan darimu ya Allah kemudahan untuk bisa menuju ke Baitullah-Mu dan berziarah ke makam Rasul. Ya Allah ya Rabb, Kau Maha tahu siapapun saat ini begitu ingin ya Allah untuk bisa umroh, bisa berhaji. Sampaikanlah umur kami ya Allah ya Rabb, dan jadikanlah kami mudah umroh dan mengumrohkan orang-orang ini. Mungkin saat ini kami ada keterbatasan, mungkin saat ini kami belum cukup atau belum pantas, tapi Engkau yang Maha memantaskan ya Allah. Engkau yang Maha mencukupi. Rabb, tuntun kami ya Allah. Jangan sia-siakan ya Allah umur kami, mudahkan kami, mudahkan segala urusan kami, sehingga kami bisa meninggalkan tanah air kami untuk menuju Baitullah-Mu dan beresnya segala urusan yang Kau uruskan, wahai Engkau yang Maha mengurus segala. Allah ya Rabbi, kuatkan tekad teman-teman kami ini ya Allah untuk bisa mengajak orang-orang di sekelilingnya dan mentekadkan dirinya untuk menuju Allah. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf nih dengan segala keterbatasan. Ya Allah, semoga ini menjadi motivasi. Yakinlah, insya Allah semua kita pantas, semua kita adalah calon-calon tamu Allah. Demikian Ustaz, kami
teman-teman semuanya. Matur nuwun. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Zen, Bu Rani. Mohon doanya untuk teman-teman SPC yang berangkat di gelombang bulan Oktober supaya prosesnya dimudahkan. Yang belum dapat meningitis, dipermudah meningitisnya. Yang paspornya belum jadi, dipermudah untuk proses pengurusan paspornya. Insya Allah nanti kita bisa bareng-bareng lagi ya Bu ya. Berangkat Amin, umrah. amin. Amin. Amin, Allahumma amin. Matur nuwun Umi Dwi doanya. Doanya Umi Ririn, Ustaz Rahmat, dan teman-teman semuanya. Ya, insya Allah. Dan Masya Allah, ada satu lagi yang kami rasakan di haji, Umi. Kami merasakan nuansa itu juga ketika kita sama-sama di OYC, ketika sama-sama teman-teman rihlah bareng-bareng, tidur bareng-bareng gitu ya. Kena Mira ke DT. Itu yang dua. Kita bersama-sama. Masya Allah, teman-teman, apalagi yang OYC, insya Allah ya kita sudah latihan wukuf ya, latihan naik bis bareng gitu ya, insya Allah. Jadi kalau tiap bulan kita punya kesempatan doa mustajabah ketika ini ya, ketika safar menuju tempat masing apalagi dari Makassar, itu kayaknya doanya paling mustajabah. Dan tinggal minta umroh sama Allah, minta haji kayaknya di doa mustajabah insya Allah. Demikian matur nuwun sangat kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Zen dan Mbak Rani. Semoga pertemuan kita pada malam ini, pertemuan dalam ruang Zoom malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga urusan kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hajat-hajat kita juga mudah dikabulkan, mudah kita capai. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya Ahmad, apabila ada kurang dan kesalahan saya mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.